lagi dengan saya Mujib Ihsan. Saya dari anggota TNI AL. Saya juga seorang pioner. Cuma sampai saat ini saya juga masih belum paham benar masalah tentang PAI. Makanya di sini saya mengundang seorang pakar itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya di my vlogku. Karena subscribe itu gratis. Oke guys, jangan lupa ya like komennya. Oke. Bapak Novi Kiki Akhyari. Enggak Pak, kita sambil ngobrol santai, kita ngopi. Langsung saja, to the point aja. Saya akan menanyakan sesuatu tentang apa itu sebenarnya PAI dan tujuannya untuk. Terima kasih Pak Ihsan. Dalam kesempatan ini saya akan berusaha menjelaskan apa itu PAI Network dan tujuannya, sehingga bagi pioner di Indonesia ataupun mungkin di tempat-tempat lain yang menonton acara Pak Ihsan ini akan semakin paham apa itu PAI Network. Pertama, PAI Network adalah sejenis kripto atau uang digital. Uang digital. Atau yang kita kenal sekarang sebagai token, NFT dan sebagainya, itu di Web 2.0. Tapi sekarang PAI Network ini berkembang menjadi lebih hebat lagi daripada apa yang sudah kita kenal, yang tercatat di buku putih PAI Network itu sendiri, bahwa PAI Network berkembang menjadi uang digital. Saya sendiri menyebutnya sebagai PAI currency, karena PAI Network ini berkembang menjadi sistem moneter baru yang akan menggantikan posisi uang fiat di dunia ini. Uang fiat sebentar lagi akan kiamat, diganti dengan uang digital. Nah, uang digital ini perlu yang namanya cadangan uang atau yang namanya Global Finance Safety Net. Nah, Global Finance Safety Net bagi uang fiat adalah dolar. Di uang digital, Global Finance Safety Net atau jaring pengaman uang global atau kita kenal dengan cadangan uang itu adalah P-Coin. Nah, di sini P-Coin itu. Kemudian tujuan daripada P-Coin ini ada untuk apa? Kita sudah disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis bahwa tujuannya adalah untuk kemakmuran warga dunia, kemandirian keuangan warga dunia, untuk kedaulatan keuangan warga dunia. Itu tujuannya. Tujuan yang lebih luas lagi adalah bagaimana kita yang bisa menambang PAI ini bisa memberikan kemaslahatan bagi orang-orang yang tidak menambang PAI. Seperti kita mungkin bisa membangun sesuatu yang luar biasa setelah kita memiliki koin yang nilainya tentu akan sangat tinggi. Kenapa nilainya akan sangat tinggi? Karena ditentukan oleh Stellar Consensus Protocol, yang di dalamnya itu tercantum di buku putih adalah menjadi hak para pioner untuk melakukan konsensus tersebut dan menentukan nilai. Dan nilainya sekarang saat ini yang berlaku, yang sudah ditetapkan di seluruh dunia berdasarkan konsensus Cina itu 314,159.000 per PAI. Betul. Itu pun juga tidak cukup di Cina saja. Ada konsensus di Vancouver yang kita sebut sebagai konsensus global, walaupun itu daring tapi dihadiri oleh para pioner-pioner di dunia. Dan kemudian kita Indonesia patut berbangga karena kita menutup konsensus tersebut dengan melaksanakan deklarasi nilai di Ancol pada tanggal 26 Juni tahun 2022 menyongsong PAI Today, yang dimana di situ hari itu ditentukan masa enclosed mainnet. Itu Pak, silakan. Oh gitu. Nah, untuk berikutnya nih Pak, apa yang menjadi kita bisa percaya pada PAI itu, apa yang mendasarinya Pak? Dalam PAI Network ini, kalau kita tidak yakin, maka kita tidak mungkin berada di sini. Ada 3 hal yang membuat kita itu harus yakin. Pertama, teknologi. Iya. Teknologi PAI Network ini adalah teknologi yang paling mutakhir yang pernah ada di muka bumi. Yang lain nggak ada? Nggak ada. PAI Network punya yang namanya Main Network atau kita singkat Mainnet. Itu jaringan kerja yang sangat luar biasa besarnya, melibatkan begitu banyak orang di seluruh dunia, dan ini
betul-betul terbaru, dan My Network ini menghasilkan namanya internet seri 3 atau kita kenal sebagai Web 3.0. Nah, selanjutnya dia juga punya ekosistem. Ekosistem ini dirangkai dalam satu blockchain atau rantai catatan, di mana semua transaksi keuangan, transaksi apa saja akan tercatat di situ dalam waktu 3,5 detik per setiap transaksi berapapun besarnya. Itu berbasis juga Web3. Ekosistem untuk berlaku dalam satu negara apa seluruh dunia. Seluruh Dan dunia. semua orang membutuhkan ini sekarang. Perbankan, pemerintahan, lembaga keuangan, lembaga moneter, semua membutuhkan ini, termasuk startup dan sebagainya membutuhkan ini yang namanya blockchain berbasis Web3, karena dia saling berkait satu sama lain. Itu ekosistem. Kemudian yang luar biasa lagi, Pi Network ini memiliki ekologi. Ekologi adalah interaksi pasar. Di dalam ekologi ini kita akan menjumpai nanti perusahaan-perusahaan startup yang menyediakan banyak barang atau merchandise, dan di situ ada banyak vendor-vendor yang ternama dan akan berjualan di situ, dan kita tinggal barter dengan koin kita. Oh, jadi kita nggak usah bingung-bingung Bingung. Ada lagi satu lagi sistem di dalam situ yang di masa enclosed mainnet ini disebut bahwa kita dapat memperkuat ekosistem daripada peer to peer atau tukar menukar barter antara pionir. Apa saja barangnya, mau bekas, baru, dan apa, silakan. Yang penting kesepakatannya pada nilai tadi. Nah, nilai yang menentukan bukan vendor, tapi nilai yang menentukan adalah berdasarkan konsensus protokol atau stellar konsensus protokol adalah pionir. Iya. Makanya itu kita disebut pionir. Kenapa kita disebut pionir? Bayangkan saja, Pak. Satu badan manusia ini punya tubuh, punya semua organ yang lengkap, tapi kalau tidak punya darah dan jantung, maka tidak bisa apa-apa. Nah, pionir adalah darah dan jantung daripada Pi Network ini sendiri. Itu kira-kira, Pak. Makanya luar biasa sekali, dan kita inilah yang membuat saya sendiri percaya bahwa Pi Network adalah masa depan dunia. Sebuah revolusi keuangan, sebuah revolusi moneter yang tidak mungkin bisa dihambat oleh siapapun. Dan yang tidak percaya pada Pi Network hari ini adalah pasti idiot. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong Pak, ngomong-ngomong masalah tadi Ngopi dulu saya, Pak. konsensus, moga-moga, ya, Pak. Ngomong-ngomong masalah konsensus itu kira-kira berapa Pak? Kira-kira Konsensus sendiri itu merupakan kesepakatan. Nilai adalah kesepakatan, dan kesepakatan sudah dihasilkan oleh pioneer di seluruh dunia. Yang paling terbanyak adalah $314.159 per 1 pi. itu kalau dirupiahkan kira-kira berapa Pak? Ya, kalau sekarang asumsinya 16 ribuan, kira-kira 4,7 miliar sekian, hampir 4,8 miliar per 1 pi. Wow, Kalau rupiah. mantap sekali Pak. Wah, Kira-kira begitu. Tidak pensiun dini nih saya. Betul. Ya, tapi begini Pak, jangan lupa. Ya. Itu Cina, global, dan Indonesia lewat deklarasi Ancol. Tapi jangan lupa bahwa saat ini sedang berkembang juga nilai yang baru di Amerika. Berapa? $1 juta per pi. Wow, hebat sekali. Nah, kalau sampai itu terjadi, Pak, ini luar biasa. Kita bisa melakukan banyak hal dan kita diuntungkan di Indonesia jadi ini. kira-kira 16, sekian miliar per 1 pi. Ya. Itu. Ya, apa saja nilainya sekarang, kita tentu akan menerima dengan berbahagia, dengan rasa syukur harus kita lakukan itu. Gitu, Pak. Silakan. Inilah yang membuat saya lebih yakin Pak masalah Ya. Pi ini. Tadinya saya tuh masalah Pi juga buntu. Apakah mungkin di Bogor ini saya sendiri apa gimana, saya sama bingung saya tuh nyari temen. Akhirnya ketemu lah benar-benar yang lain. Cuma ya itu banyak juga temen saya ajak, malah intinya saya dinyinyirin lah gitu. Kita nggak usah khawatir, Pak. Di Indonesia ini yang penambang aktif ada 1,7 juta orang. Walaupun tidak semua bisa punya kesempatan untuk berkumpul berorganisasi, mereka menambang dengan diam, dengan sunyi. Dan ini satu kekuatan luar biasa. Hanya saja memang kurang. Harusnya kita minimal 1% dari jumlah penduduk. Minimal 2,8 juta lah kita harus menambang. Makanya teman-teman, saya harap sahabat-sahabat Pi Network rajin deh berekspansi, mengajak itu yang lain, tetangga,
sahabat, keluarga, anak, istri, suami untuk ikut nambang Pak Ineto. Sehingga kita Ya udah paham Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Masalah PAI ini biar saya yakin dan pioner yang lain juga semakin yakin Pak. Ya. Jadi kecintaan kita itu terhadap PAI ini benar-benar mendarah daging Pak. ya. Ini ya, pertanyaan saya yang mungkin ya saya kurang paham masalah ini ya. Apa hubungannya PAI dengan globalisasi uang digital yang sedang terjadi saat ini Pak? Ya. Ini luar biasa pertanyaan pada hari ini Pak Iksan. Terkait dengan fenomena yang sedang terjadi di seluruh dunia, adanya CBDC, artinya itu bentuk daripada uang-uang digital. Negara-negara berdaulat, kalau di Indonesia rupiah digital, di Filipina peso digital, di Thailand baht digital, di Arab Saudi real digital, terus kemudian di Singapura dolar digital, euro digital, pound sterling digital, dan seluruh uang digital yang ada di seluruh dunia. Terkait dengan hal tersebut, maka tadi sudah di awal saya jelaskan, kita memiliki keunggulan satu ekosistem yang akan digunakan pada era ini. Ini adalah blockchain terdesentralisasi berbasis Web3. Ini luar biasa. Tidak bisa berjalan itu uang digital kalau tidak menggunakan blockchain terdesentralisasi berbasis Web3. Makanya kita sudah bagus banget berada di sini. Kita harus yakin bahwa ketika ini digunakan oleh Bank Sentral Indonesia dengan yang sekarang sudah bukan lagi platform, bukan lagi cetak biru, sudah sampai pada proyek Garuda, ya ini buku putih yang akan menghasilkan buku putih tentang uang digital, rupiah digital tersebut, otomatis harus menggunakan blockchain Web3. Kemudian blockchain berbasis Web3 ini akan digunakan juga oleh bank-bank pelaksana, Blue, Bank Raya, bank-bank digital semua, Livin, Mandiri, dan semuanya. Ketika ini sudah digunakan, maka akan memudahkan kita juga sebagai pemilik blockchain. Kita pegang Pi. Dengan mudah kita bisa mengkonversi ke mata uang apapun di dunia sesuai dengan keinginan kita, dimanapun kita bisa langsung konversi. Cuma modal HP aja kita. Modal HP Pak, cuman Bapak juga harus hati-hati. HP Bapak ini kan ada ribuan koin, artinya tuh sekian ribu triliun, bahaya juga Pak, ya kan? Nah sekarang bagaimana ini supaya bawa ini? Itu juga bagaimana bijaksananya Bapak, tentu Bapak akan lebih tahu bagaimana mengaturnya. Kalau kayak gini saya semakin yakin Pak ini. Ya. Terutama saya mengimbau mungkin kepada para pioner yang lain, yakinlah, cintailah PAI ini. Karena nanti akan membawa masa depan kita yang lebih wow lah pokoknya gitu. Mungkin bahasa saya kayak gitu. Iya, betul sekali. Gitu. Ya, terima kasih sudah diundang ke studionya Pak Iksan. Dan kita mengharapkan bahwa pioner kita akan semakin cerdas. Dan nasihat saya yang terakhir Pak Iksan, sampaikan kepada para pioner untuk menjaga koinnya, tidak tergoda kepada orang yang ingin menyerap koinnya, kepada para vendor-vendor yang menawarkan dengan nilai rendah, nilai koin di kita, karena koin kita adalah masa depan kita, bukan hanya masa depan kita, tapi masa depan anak cucu dan terutama adalah masa depan bangsa kita. Waduh, semakin yakin aja Pak. Ya. Jadi, terima kasih atas kehadirannya dari kami. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Selamat ngopi Pak.